Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Balkis Edian Rahmani dengan NIM 214821 SD garis miring 19930. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dari proyek yang sudah dibuat pada praktikum pemrograman perangkat bergerak lanjut acara 3. Uh, Sebelumnya eh, pada acara praktikum PPDPL yang ketiga ini merupakan lanjutan dari acara-acara yang sebelumnya, yaitu dilakukan pembuatan suatu aplikasi yang berbasis hybrid app menggunakan Ionic Framework. Pemrograman dari project ini menggunakan Visual Studio Code dan juga menggunakan salah satu library NGRX dalam pengembangannya sebagai manajemen data Angular. Acara ini melanjutkan dengan melakukan pengaturan fasilitas uh, registrasi page pada project Recyclica Apps. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai hybrid app yang mana aplikasi hybrid ini dapat dijalankan dalam berbagai platform. Pengembangannya dilakukan menggunakan web dan dijalankan dalam sebuah net. Eh, Dari acara yang ketiga ini, eh, ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu memulai dari pengaturan perlindungan halaman dengan menggunakan Outsquared, kemudian pengaturan form validasi pada halaman register, selanjutnya dilakukan pengaturan pesan error pada halaman register, dilakukan juga pengaturan modul dan komponen error, dilakukan pengaturan pada stage error, stage action, dan efek dengan Redux NGRX Effect. Kemudian dilakukan pengaplikasian flow registrasi pengguna, dilakukan pengaturan halaman form sebagai root setelah login atau registrasi pada aplikasi. Kemudian dilakukan juga pengaturan detail alamat menggunakan Google Geolocation atau autocomplete. Kemudian dilakukan juga pengaturan data alamat yang diinputkan oleh pengguna menggunakan geolocation atau Google Maps uh, geocode. Dari tahap-tahapan tersebut dapat dilihat pada source code-nya. Berikut ini adalah source code dari project yang sudah dibuat, yang mana seperti tahap yang telah dijelaskan, dilakukan perlindungan pada halaman registrasi app, yaitu dengan melakukan pengaturan pada outward. Pada pengaturan outward ini digunakan untuk memastikan penggunanya memiliki izin atau kriteria tertentu sebelum mengakses modul yang memungkinkan membutuhkan sumber daya tambahan atau waktu untuk dimuat. Kemudian dilakukan juga pengaturan pada halaman registrasi
Di sini ada registrasi page.ts yang mana di sini dilakukan untuk pengaturan bagaimana pengimplementasian halaman registrasi pada aplikasi yang sudah dibuat. Untuk pengaturan tampilannya sendiri ada di register page.html. Di sini ada pengaturan tampilan dari halaman registrasi, mulai dari form yang dapat diisi oleh pengguna ini. Dari aplikasi yang sudah dibuat itu ada name, email, password, confirm password, phone number, address, number, neighborhood, complement, zip code, state, dan juga city. Di sini juga ada pengaturan apabila data tersebut tidak diisi maka akan muncul pesan bahwa data tersebut harus diisi seperti berikut ini, yaitu name is mandatory. Kemudian untuk pengaturan pesan tersebut dilakukan pada modul. Di sini itu ada register modul. Pesan error tersebut diimport melalui error message modul, di mana pengaturannya itu dilakukan pada bagian error message modul berikut ini dan dipanggil pada register modul. Kemudian dilakukan juga pengaturan pada implementasi pada login page seperti pada source code berikut ini. Ini ada pengaturan tampilannya juga. Ini ada pengaturan fungsi-fungsi apabila proses registrasi itu berhasil atau tidak. Selain itu, pada acara yang terjadi juga dilakukan pengaturan pada halaman registrasi pada data address dengan menggunakan Google API yang mana memanfaatkan Google Maps yang nantinya pada saat user memasukkan data alamat maka secara otomatis akan muncul pengaturan dari Google Maps secara otomatis. Ini merupakan pengaturan dari location service-nya. Pemanggilan dari Google API sendiri dilakukan pengaturan pada index.html. Jadi API yang diperoleh dari Google Chrome di input ke dalam index.html dan dimasukkan pada script berikut ini. Selain itu juga memanfaatkan dari Maps JavaScript API yang merupakan salah satu fungsi yang dapat digunakan juga yang disediakan oleh Google Chrome. Kemudian ini juga pengaturan dari lokasi. Selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan proyek yang sudah dibuat. Berikut ini adalah tampilan login dari aplikasi Resiko IKF, yang mana ini merupakan halaman loginnya. Ini dapat memasukkan
email yang sudah terdaftar pada Firebase. Ini merupakan halaman home. Ketika dilakukan login pada akun yang sudah terdaftar, maka akan secara otomatis menuju ke halaman home. Kemudian dapat juga dilakukan registrasi. Pada data address ini, ketika kita menginputkan data, maka secara otomatis Google akan muncul pop-up seperti berikut ini. Seharusnya akan ada data referensi dari Google Maps itu sendiri, yang mana yang dipanggil menggunakan Google API. Namun karena Google API yang digunakan itu merupakan uh, fitur yang gratis, maka munculnya seperti berikut ini karena harus melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat mengakses dari Google Maps itu sendiri. Saya akan mencoba menginputkan data random. Registrasi juga akan diarahkan pada halaman home. Registrasi tersebut dapat dilakukan pada akun yang sudah terdaftar pada Firebase yang sudah didaftarkan pada Firebase. Apabila melakukan registrasi menggunakan email atau email dan password yang belum terdaftar pada belum didaftarkan pada Firebase, maka pada saat registrasi akan muncul notifikasi sebagai berikut ini. Registration not done, now already registered. Kemudian pada aplikasi ini menggunakan juga geolocation, jadi secara otomatis koordinat dari lokasi akan secara otomatis record, yaitu di sini ada data koordinat latitude dan juga longitude-nya. Mungkin sekian penjelasan dan juga demonstrasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.